Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya di sini akan berbagi dan bagaimana cara konfigurasi pesawat atau router tenda akses point tipe Wave AC 1200 Wave 2 ceiling. Seperti ini model produknya. Yang pertama-tama kita pasang dulu kabel adaptor atau kabel powernya. Ya, ini kabel powernya kita colok dulu. Kemudian kita masukkan ke soket perangkatnya di sini. Dan indikator power sudah menyala. Selanjutnya kita akan koneksikan dengan kabel LAN. Di sini di laptop saya sudah terkoneksi kabel LAN. Ini kabel LAN-nya. Kita colokkan di konektor. Oke, setelah selesai lampu indikator nyala. Selanjutnya kita akan konfigurasi ke laptop. Oke, setelah perangkat sudah terhubung ke laptop, selanjutnya kita konfigurasi, yaitu dengan mengatur IP di laptop, yaitu dengan mengklik network and internet setting. Selanjutnya kita pilih network and sharing center, kemudian kita klik ethernet, kita klik lagi properties, kita pilih internet protocol version 4 dengan mengklik 2 kali, yaitu 192.168.0.10. Untuk subnet masknya di sini terisi secara otomatis. Kemudian kita klik OK lagi, kemudian kita close. Setelah selesai kita masuk pada web browser untuk konfigurasi dengan mengetik alamat IP-nya 192.168.0.254. kemudian kita tekan enter, maka kita diarahkan ke halaman login konfigurasi. Jadi secara default passwordnya itu huruf kecil semua admin, dan passwordnya admin huruf kecil semua seperti ini. Kemudian kita klik login. Setelah login, di sini kita diarahkan ke menu konfigurasi, yaitu quick setup. Di sini kita diberi pilihan, kita ingin akses point ini bekerja pada frekuensi berapa. Di sini ada dua pilihan, ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Karena saya ingin menggunakan di 2,4 GHz, saya pilih yang ini. Yang kedua yaitu working mode. Ini nanti akses pointnya berfungsi sebagai apa? Bisa berfungsi sebagai klien dan AP. Karena di sini saya mau gunakan sebagai akses point, jadi saya klik yang ini. Ini SSID. SSID ini adalah nama WiFi yang dipancarkan nanti dari
perangkat access point. Jadi saya mengetikkan nama WiFi atau SSID-nya mywifi.id. Security mode saya pilih non karena nanti akan terhubung ke perangkat dan login menggunakan username dan password dari Mikrotik. Saya klik save. Setelah selesai, kita masuk ke internet setting, apa saja yang perlu kita rubah. Di sini IP-nya IP statik, saya tidak rubah. Kemudian DHCP server juga saya tidak rubah. Secara default dia disable karena kita akan mendapatkan DHCP server nanti dari Mikrotik. Selanjutnya wireless, ini SSID pada frekuensi 2,4 GHz. Di sini disediakan 1 2 3 4 5 6 7 8 SSID. Kita bisa pilih. Dan pada frekuensi 5 GHz kita juga bisa pilih, ada 4. Jadi saya gunakan 2,4 GHz. Status enable, broadcast SSID nya enable. Isolasi klien saya juga enable. Ini gunanya bila mana ada perangkat yang terhubung pada access point dan ada salah satu perangkat yang menggunakan aplikasi nakal, dia bisa saja mendisable ataupun mengcut perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu access point ini. Kalau saya klik enable, maka dia hanya mendapatkan IP atau MAC address-nya. Jadi saya isolasi klien saya enable kan. Kemudian maksimum number of client. Di sini secara default tertulis 48. Access point ini bisa menampung 1 sampai 128 perangkat. Karena saya menggunakan secara defaultnya itu 48, saya tambah lagi 50. Saya tidak gunakan sampai 128 karena pada satu tempat itu paling tinggi yang menggunakan sekitar 40 atau 45. Jadi saya pilih untuk maksimum number of clientnya itu saya isikan 50. Kemudian SSID nya itu nama kita klik dari awal tadi, mywifi ID. Ini saya tidak perlu, secara default saja. Kemudian kita save. Selanjutnya channel region, kemudian kita pilih di sini. Ini tidak bisa kita klik. Terlebih dahulu kita buka dulu log channelnya dengan menghilangkan tanda centang, barulah kita bisa milih. Jadi network modenya saya pilih yang ini 11 BGN. Kemudian channelnya saya pilih channel 3 agar supaya nanti pada access point yang lain saya bisa memilih channel selain yang channel 3 agar supaya tidak bertabrakan frekuensinya. Kemudian channel bandwidth saya pilih yang 20 MHz. Kemudian saya lock. Ini transmisi power yang kita gunakan mau full ataupun rendah, nanti terserah dari keinginan rekan-rekan. Jadi saya pilih ini, saya fullkan saja 20 secara default, 23 dBm. Kemudian saya save. Kita diarahkan login kembali. Admin login, internet setting. Kita sudah sampai tadi pada ini. Kemudian kita konfigurasi selanjutnya di sini default, secara default saja, tidak ada yang perlu kita rubah. Kita lanjut access control, tidak ada. Advanced setting ini juga secara default, biarkan saja secara default.
Di sini juga tidak ada yang perlu kita setting. Development mode, deployment, tidak ada juga yang perlu, biarkan saja secara default. Ini juga kita secara default. Nah, di sini sistem time, login time out interval 5 menit, terserah saya. Ini ranknya 1 sampai 60 menit. Saya pilih di sini, biarkan secara sinkronis time settingnya, karena saya berada di area GMT plus 8, jadi saya pilih ini. Kalau rekan-rekan berada di GMT 7 ataupun 9, nanti sesuaikan dengan kondisi rekan-rekan. Dan sinkronis intervalnya saya pilih yang 30 menit, kemudian saya save. Maintenance tidak ada, ini biarkan secara default. Akun-akun ini di sini nanti kita membuat password yang baru. Tadi secara default admin, kemudian kita klik username yang baru, saya tetap menggunakan admin. Kemudian passwordnya saya buat 12321, konfirmasi password 12321. Ini contoh saja, kalau rekan-rekan ingin membuat password sendiri silakan. Di saat saya klik save, kita akan kembali ke halaman konfigurasi awal login tadi, seperti ini. Kemudian di sini saya mengetikkan password yang baru-baru saya buat tadi, 12321, seperti ini. Kemudian kita login. Setelah selesai sampai di sini, konfigurasi kita sudah selesai. Jadi statusnya sebagai access point. Setelah itu kita log out. Nah, setelah selesai kita setting, saya akan coba koneksikan. Saya akan mencabut kabel LAN. Kemudian saya akan menghubungkan ke mikrotik saya. Di sini di mikrotik saya hubungkan pada port 6. Kemudian kita akan coba login SSID yang kita buat tadi, add my wifi ID. Ya, sudah connected. Kita akan coba buka salah satu web browser. Saya akan coba buka YouTube. Nah, sudah berhasil rekan-rekan. Artinya konfigurasi access point merek tenda tipe I24 kita ini sudah berhasil. Demikianlah rekan-rekan cara konfigurasi access point merek tenda tipe I24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.